Alhamdulillah, alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibikal mustafa wa nabiyina al-mujtaba nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwa faqad faza man ittaqa. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, hari Jumat, dari atas mimbar yang mulia ini kembali kita diingatkan tentang takwa. Siapapun yang bertugas menjadi khotibnya, dia wajib mengingatkan dirinya pribadi dan jemaah sekalian akan wasiat takwa. Satu-satunya bekal yang terbaik yang kita akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kata Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini begitu banyak nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Salah satunya Allah ringankan langkah kita dari rumah masing-masing, dari tempat kita beraktivitas masing-masing. Ada yang dari kebun, ada yang dari ladang, ada yang dari sawah, ada yang dari sekolah, ada yang dari pabrik, menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Selawat beriring salam marilah kita curahkan kepada baginda kita dan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, insyaallah di akhirat nanti kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah, tidak sempat bertemu dengan Nabi. Makanya orang ini tidak termasuk golongan sahabat, tidak disebut kategori sahabat. Biografinya bukan disebutkan dalam biografi sahabat karena dia tidak cukup syaratnya. Karena syarat untuk disebut sebagai salah seorang sahabat menurut definisinya adalah man laqiyan nabi, siapa yang berjumpa dengan Nabi, hidup semasa dengan Nabi, wa amana bihi, dan beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, dan mati dalam keadaan Islam atau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ini tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah tabi'in, sayyidut tabi'in, Uwais al-Qarni. Mankurun fil ardi lakin masyhurun fis sama. Tidak terkenal di muka bumi, asing di muka bumi, tetapi di kalangan penduduk langit dia terkenal. Tapi dia menjadi perbincangan di antara para malaikat. Bahkan dia disebut dengan sayyidut tabi'in, penghulunya, pemimpinnya para tabi'in. Uwais al-Qarni tinggal di negeri Yaman. Hidupnya dikisahkan sangat miskin. Sejak lahir dia memiliki penyakit sofak, penyakit yang putih-putih pada kulit, tumbuh bercak-bercak putih pada tubuhnya. Ia juga seorang anak yatim. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua dan lumpuh. Bahkan matanya telah buta dikisahkan. Uwais al-Qarni tidak memiliki famili sama sekali kecuali ibundanya. Dalam kehidupannya sehari-hari Uwais al-Qarni mencari nafkah dengan mengambil upah mengembala domba-domba tetangganya. Uwais terkenal adalah salah seorang anak yang taat, ibadah. Ia sering berpuasa. Bila malam tiba,
dia bentangkan sejadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk. Setiap kali dia melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah atau pulang dari haji, Uwais merasa sedih karena di pikirannya mereka yang baru pulang itu atau yang baru pulang dari haji itu, mereka telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Gumamnya dalam hati. Sedangkan dia sendiri belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi karena tinggal di negeri Yaman dan harus juga menjaga ibunya dengan baik yang sudah tua renta itu. Pernah suatu ketika berita tentang perang Uhud datang atau sampai ke telinganya, yang menyebabkan Nabi Muhammad mengalami cedera dan gigi beliau patah. Bahkan kisahnya itu Rasulullah hampir terbunuh di perang Uhud. Ketika mendengar kabar itu, Uwais Al-Qarni sengaja atau langsung mengetok giginya dengan batunya sehingga patah. Hal ini dia lakukan sebagai ungkapan bagaimana bisa merasakan apa yang dirasakan sakitnya oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dia belum pernah bertemu dengan Nabi, hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah Nabi secara dekat atau secara langsung. Ia rindu mendengar suara Nabi. Kerinduannya tidak lain karena iman kepada Allah dan cinta kepada utusan Allah, Nabi Muhammad SAW. Tapi di sisi lain, dia mempunyai ibu yang sudah tua renta, lumpuh bahkan buta. Bagaimana mungkin ia tega, dia rela meninggalkan dalam keadaan yang sedemikian? Hatinya selalu gelisah. Siang malam hatinya atau pikirannya diliputi perasaan rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Uwais adalah anak yang soleh, yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia senantiasa merawat ibunya dengan baik dan sebaik mungkin. Dan dia selalu berusaha untuk senantiasa bisa memenuhi semua keinginan ibunya tanpa harus mengecewakan ibunya. Tapi ada satu permintaan, ada satu keinginan ibunya yang sulit dia penuhi, yang sulit dia tepati. Sampai suatu hari ibunya memanggilnya, "Wahai Uwais, wahai anakku, mendekatlah. Wahai anakku, mungkin usia ibu tidak lama lagi, tapi ada satu keinginan ibu yang belum terwujud. Sebelum ibu menemui ajal ibu, ibu ingin sekali untuk berhaji. Ibu rindu melihat Ka'bah. Wahai anakku, bisakah engkau kabulkan keinginan ibu itu?" Pintanya kepada Uwais Al-Qarni. Mendengar permintaan ibunya itu, Uwais hanya terdiam dan berpikir dan tertegun. Ia sadar bahwa perjalanan dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasanya kalau berangkat haji atau ke Mekah menggunakan onta dan membawa banyak perbekalan. Sedangkan Uwais tidak memiliki kendaraan, jangankan seekor onta, domba pun dia tidak miliki. Uwais terus berpikir, mencari jalan keluar, mencari solusi supaya bisa memenuhi keinginan ibunya. Keesokan harinya Uwais menemui pemilik domba yang biasa dia mengambil upah daripadanya. Dia lalu dibelilah seekor domba kecil untuk dipelihara. Apa yang Uwais perbuat dengan onta kecil tersebut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ternyata dia membuat kandang di puncak bukit. Setiap hari Uwais bolak-balik menggendong domba kecil itu, menggendong domba itu naik turun bukit. Bahkan orang-orang yang lewat tertawa, mengejek melihat tingkah lakunya. Mereka bahkan berkata, Uwais sudah gila, Uwais Al-Qarni sudah gila, sudah senting. Dan memang kelihatannya tingkah lakunya memang aneh bagi orang yang melihatnya. Tapi Uwais tidak menghiraukan cemoohan itu. Uwais tidak mendengarkan, tidak mengambil hati dari orang itu. Karena saat itu yang ada di pikirannya, yang ada di benaknya, yang ada di tekadnya adalah bagaimana memenuhi, bagaimana menyanggupi keinginan atau cita-cita ibunya untuk naik haji. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia terus menggendong dombanya naik turun bukit. Bahkan hari demi hari, makin hari anak domba itu makin besar, dan otomatis makin besar juga tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Tetapi karena latihan yang gigih setiap hari, anak domba yang membesar itu tak terasa baginya.
Setelah sekian lama berlalu, sampailah kepada musim haji. Dombanya telah membesar. Berkat latihan setiap hari, dia menjadi kuat dan kokoh. Barulah tahu sekarang orang-orang yang pernah mencemoohkan Uwais, bahkan menganggap Uwais sudah gila. Ternyata dia menggendong dombanya itu, tak naik turun bukit setiap hari itu sebagai latihan untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Subhanallah. Mereka pun yang tadinya mencemoohkan berbalik 180 derajat kagum kepada Uwais Al-Qarni. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Uwais menggendong ibunya berjalan dari Yaman ke Mekah Al-Mukarramah. Alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Dia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit itu demi memenuhi keinginan ibunya, demi menyenangi hati ibunya. Tidak selesai di situ saja, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sesampainya di Mekah, dia tetap menggendong ibunya untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah, sehingga membuat ibunya terharu, membuat ibunya bercucuran air mata ibunya karena keinginannya tercapai. Telah sampai ke Makkah Al-Mukarramah, sudah sampai melihat Ka'bah. Lalu di hadapan Ka'bah, ibu dan anaknya ini atau Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa Uwais Al-Qarni, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Lalu ibunya mendengar dan bertanya, "Wahai Uwais, bagaimana dengan dosamu? Kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Kenapa engkau hanya mendoakan ibumu?" Uwais menjawab, "Wahai ibuku, dengan terampunkannya dosa ibu, maka ibu akan masuk ke dalam surga Allah. Cukuplah ridha ibu yang akan mengantarkanku ke surga Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta, hadirin. Allah pun memberinya karunia. Seketika itu juga ia sembuh dari penyakit sofaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di telapak tangannya yang tadinya penuh bercak-bercak putih, penyakit sofak pada dirinya. Yang mana tanda itu nantinya akan menjadi petunjuk bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma untuk mengenali yang namanya seorang Uwais Al-Qarni. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kedua sahabat ini, "Wahai Umar, wahai Ali," kata Rasulullah, "kelak akan datang seseorang dari negeri Yaman. Dia biasa-biasa saja, bukan orang hebat, bukan orang terkenal, yang pernah Allah uji dengan penyakit sofak, lalu Allah sembuhkan. Maka jika bertemu dengan orang ini, mintalah agar dia berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, karena doanya," kata Rasulullah, "karena sungguh doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala." Mendengar itu, para sahabat tak terkecuali Umar dan Ali berkata, "Ya Rasulullah, kami yang hidup bersamamu, kami yang berperang bersamamu, kami yang sholat di masjid bersamamu ya Rasulullah. Kita tahu ma'asyiral hadirin, imannya Umar dan imannya Ali bin Abi Thalib tidak ada yang ragu, tidak ada yang sangsi. Dua sahabat ini dua-duanya sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Al-asyru mubasysyiruna bil jannah. Di antara 10, dua sahabat yang diponis oleh Allah masuk ke dalam surga. Tapi mengapa doanya lebih makbul? Doa Uwais Al-Qarni lebih makbul dibandingkan doa kami. Maka malah kami yang harus meminta doa dari seorang Uwais Al-Qarni yang bukan siapa-siapa ya Rasulullah. Singkat cerita ma'asyiral hadirin, setelah selesai haji dan sesampai kembali lagi ke negeri Yaman, akhirnya kerinduan kepada Nabi SAW selama ini yang dia pendam tak terbendungkan lagi, tak dapat ditahankan lagi. Pada suatu hari dia datang memberanikan diri mendekatkan diri kepada ibunya untuk meminta izin agar dia diizinkan, diperkenankan pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah. Mendengar permohonan anaknya, ibunya merasa terharu. Ia memaklumi perasaan anaknya. Dengan berat hati ia lalu izinkan anaknya dan berkata, "Pergilah wahai anakku, aku ridhoi engkau menemui Rasulmu, temuilah nabimu. Dan bila telah bertemu dengan Nabi, segera pulang wahai anakku, aku membutuhkanmu." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni, hadirin. Mendengar ucapan ibunya itu, segera dia berkemas untuk berangkat. Namun dia tidak lupa menyiapkan keperluan ibunya selama ia pergi, dan berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya di saat dia membutuhkan. Setelah menempuh perjalanan jauh,
Akhirnya Uwais sampai juga di kota Madinah. Segera dia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dia menemukan rumah Nabi. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah seorang seraya membalas salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dia jumpai. Namun ternyata takdir Allah berkata lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sedang tidak berada di rumahnya. Beliau saat itu sedang berada di medan perang, memimpin sebuah perperangan. Uwais hanya dapat bertemu dengan istrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Betapa kecewanya, betapa sedihnya hati Uwais. Dari jauh dia datang untuk menjumpai langsung Nabi Muhammad, tetapi Nabi tidak dia dapatkan atau tidak dia jumpai. Dalam hatinya bergejolak. Ada perasaan ingin tetap menunggu kedatangan Nabi sampai Nabi pulang dari medan perang. Tapi kapankah? Hal itu tidak pasti. Nabi pulang dari peperangan. Tanyanya dalam hati. Sedangkan di sisi lain, dia masih teringat di telinganya pesan ibunya agar segera pulang karena sudah tua dan lumpuh dan buta dan sakit-sakitan, perlu bantuan dari anaknya. Ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya hadirin, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hatinya dan kemauannya untuk menunggu dan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salam dan untuk Nabi. Setelah itu Uwais pun segera berangkat, mengayunkan langkah kakinya dengan perasaan sedih dan kecewa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah perperangan telah selesai dan Nabi SAW pulang ke Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya itu. Aisyah pun bercerita panjang lebar tentang pemuda itu yang datang kepada Nabi Muhammad, kepada dia untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Karena Rasulullah bertanya, Rasulullah bukan tidak tahu, ala sabilil ikhtibar, hanya ingin menguji Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tahu siapa yang datang, siapa yang mencarinya, untuk perlu apa, Rasulullah sudah tahu. Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai Aisyah, bahwa yang datang tadi itu adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia juga adalah seorang yang menjadi perbincangan penduduk langit, dibicarakan oleh para malaikat, bukan dibicarakan oleh manusia. Mendengar perkataan Nabi, Aisyah dan para sahabat yang lain tertegun. Ternyata yang datang tadi bukan orang biasa. Lalu Nabi SAW memandang kepada Umar dan Ali seraya berkata, wahai Umar, wahai Ali, jika kalian berjumpa dengan Uwais, mintalah agar dia berdoa dan beristighfar untuk kalian. Waktu terus berjalan, ma'asyiral hadirin. Waktu terus berganti. Setelah Nabi wafat, kekhalifahan diganti oleh Abu Bakar, dan kekhalifahan Abu Bakar telah diganti oleh Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Suatu ketika Umar pun teringat dengan pesan Nabi, dan sejak itu setiap ada kelompok, ada rombongan, ada kafilah yang datang dari negeri Yaman untuk haji, Umar dan Ali selalu menanyakan tentang keberadaan Uwais Al-Qarni. Adakah di dalam rombongan anda ini yang namanya Uwais Al-Qarni? Rombongan kafilah dari Yaman silih berganti. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka dalam rombongan itu dan tiba di Madinah. Melihat ada rombongan kafilah dari Yaman, segera Umar bin Khattab dan Ali sigap mendatangi mereka dan menanyakan, apakah Uwais turut bersama dengan kalian? Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama kami. Dia sedang menjaga onta-onta di perbatasan, mengambil upah, menjaga naik haji pun masih mengambil upah karena dia membutuhkan biaya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar bin Khattab dan Ali segera menjumpai di mana keberadaan Uwais Al-Qarni disebutkan tadi. Sesampainya di kemah di tempat Uwais berada, Umar dan Ali memberikan salam kepada Uwais Al-Qarni, tapi rupanya Uwais Al-Qarni sedang melaksanakan solat sunnah. Setelah mengakhiri solatnya, Uwais mendekati keduanya dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Sewaktu berjabat tangan, Umar langsung segera membalikkan telapak tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang ada di telapak tangannya, seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan memang benar, ma'asyiral hadirin, memang benar
Memang benar, tanda itu Umar dapati di tangan Uwais Al-Qarni bercak bekas penyakit sofak. Langsung Umar berkata, "Wahai Uwais Al-Qarni, Nabi semasa masih hidup titip salam kepadamu." Uwais Al-Qarni pun dengan kaget mengatakan, "Waalaikumsalam wa alaihi salam. Tolong doakan kami dan doakan orang yang ada di sekitar kami ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami mendapatkan ampunan." Tapi Uwais menolak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. "Wahai khalifah," kata Uwais, "wahai Umar, tolong jangan kau permalukan aku di hadapan orang banyak. Sayalah yang mestinya, yang patutnya meminta doa dari engkau." Lalu Umar menceritakan pesan Nabi SAW kepada Uwais. Karena desakan kedua sahabat ini yang mulia ini, akhirnya dia bersedia mengangkatkan tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais Al-Qarni untuk kebutuhan hidupnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, beberapa tahun kemudian Uwais meninggal dunia. Anehnya, pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya, dan orang-orang tersebut tidak dikenali oleh orang lain. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata di perkuburan ternyata sudah ada orang-orang yang sedang menggali kuburnya, berebutan untuk menggali kubur yang namanya Uwais Al-Qarni. Sehingga selesai, ketika usungannya dibawa menuju ke kuburan, ternyata banyak orang yang sudah berebut untuk menguburkannya. Meninggalnya, wafatnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat Yaman waktu itu. Banyak kejadian-kejadian yang mengherankan, yang agak janggal, yang aneh. Mereka saling bertanya satu sama lain, ada apa? Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni ini? Siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni? Bukankah dia kita kenal hanyalah orang biasa yang kerjanya sehari-hari hanyalah mengembala domba-domba dan onta tetangganya. Tetapi ketika hari kematiannya, di hari wafatnya, menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak dikenal, yang tidak pernah kami lihat. Mereka datang dalam jumlah yang sedemikian banyak. Agaknya mereka datang adalah para malaikat Allah yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah seorang Uwais Al-Qarni. Barulah saat itu, hadirin, penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni itu. Barulah di hari wafatnya, di hari kematiannya, mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya seorang Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit, orang yang tidak terkenal di bumi, biasa-biasa saja di bumi, bahkan banyak orang tidak tahu dengannya, tapi terkenal di kalangan para malaikat penduduk langit, menjadi perbincangan antara penduduk langit, yaitu para malaikat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Uwais Al-Qarni ini sudah selesai. Dan harus kita jadikan pelajaran atau ibrah bagi kita yang masih hidup ini, yang masih memiliki kedua orang tua. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Jangan tanyakan kepada orang lain, kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Itu. Sudah berapa besarkah bakti kita kepada keduanya? Harumnya nama Uwais Al-Qarni tidak lain adalah buah dari baktinya kepada ibunya atau kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum." Berbaktilah, berbuat baiklah, bersikap baiklah kepada kedua orang tua kalian. Nanti kelak kalian menjadi orang tua, nanti kalian mempunyai anak, maka anak kalian juga akan berbuat baik, akan berbakti kepada kalian, kata Rasulullah. Kama tadinu tudanu. Apa yang kau perbuat hari ini, kelak kau akan terima di masa yang akan datang. Baik sikapmu kepada orang tuamu, maka baik juga sikap anakmu kepada anakmu nanti. Mudah-mudahan kepada anakmu kepadamu nanti. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki. Kalaupun selama ini tidak baik, mari ke depan kita memperbaiki bakti kita kepada kedua orang tua kita, sikap kita kepada kedua orang tua kita, perangai kita kepada kedua orang tua kita. Jangan lupa doakan kedua orang tua kita, karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir kami tutup dengan kata-kata ini. Anak memerlukan doa dari kedua orang tuanya untuk berjaya dalam hidupnya.
Karena kata Nabi, doa kedua orang tua itu makbul, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua memerlukan doa dari anaknya ketika dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha ta'ala rabbal alamin wasari'u ila maghfiratillahil karim wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bada'a fihi binafsi wa thanna bil malaikati bisabbihati biqudsi faqala ta'ala fi kitabihil aziz inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulikal wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wat tabi'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ومن عاونهم يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن منطقة بنيواسٍ خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.